Bagaimana rasanya jika kita harus menunggu? Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Benar, apalagi kalau kita tidak memiliki aktivitas sambil kita menunggu. Misalnya Anda berada dalam antrian yang sangat panjang dan sangat melelahkan dengan udara yang tidak begitu sejuk alias panas. Atau mungkin Anda menunggu penerbangan Anda menunggu keberangkatan Anda. Atau mungkin Anda duduk di bank atau misalnya di tempat layanan umum dan Anda harus menunggu panjang. Anda menunggu antrian vaksinasi. Mungkin Anda mengalami kecemasan, merasa ada ketidakpastian. Mungkin Anda menunggu kapan saatnya Anda bisa ujian. Mungkin Anda menunggu kapan Anda bisa wisuda, kapan Anda bisa bekerja, kapan Anda kemudian memiliki pasangan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan menunggu adalah sebuah situasi di mana pada umumnya kita merasa tidak nyaman. Tetapi seringkali menunggu adalah sebuah proses. Meskipun ada pain of waiting, ada rasa ketidaknyamanan ini, tetapi seringkali dengan menunggu kita dapat memiliki waktu untuk mengolah sesuatu dalam diri kita sendiri. Mungkin Anda dapat membangun waktu Anda dengan lebih baik, memanage waktu Anda di saat menunggu dengan beraktivitas hal-hal yang positif. Anda membaca misalnya atau mendengarkan misalnya podcast yang positif. Anda mungkin menonton video-video yang membuat Anda terinspirasi. Anda mungkin juga mengalihkan perhatian Anda dengan memperhatikan situasi sekitar Anda. Dan mungkin dengan melihat situasi sekitar Anda merasa bahwa Anda tidak sendirian. Dan kemudian Anda bahkan mungkin melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda sebagai berkat. Mungkin Anda merasa terinspirasi dengan melihat apa yang terjadi pada orang lain di sekitar Anda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seringkali proses healing atau proses penyembuhan kita pun mengalami apa yang disebut sebagai waktu tunggu ini. Coba bandingkan kalau Anda sedang dirawat karena sakit, misalnya Anda demam, Anda batuk, meskipun sekarang orang ketakutan luar biasa, itu pasti COVID. Tapi Anda bayangkan meskipun Anda sakit, apapun itu COVID atau bukan COVID, demam berdarah atau apapun juga, Anda membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Dan pengalaman saya ketika sakit demam berdarah beberapa tahun yang silam adalah sangat tidak mengenakan melihat bahwa trombosit kita turun dari hari ke hari. Tapi ketika dia mulai naik, kemudian ada sukacita besar bahwa akhirnya kesembuhan itu pun tiba. Demikianlah juga dalam hidup spiritual kita, dalam psikologis kita sendiri, kondisi mental kita. Seringkali kita juga harus mengalami proses untuk penyembuhan. Yang paling penting adalah kita belajar untuk bersabar, dan kemudian dalam proses penantian ini, di dalam menjalani proses penyembuhan tersebut, Anda melakukan hal-hal yang positif. Anda mulai membangun kebiasaan hidup doa, kebiasaan meditasi, mendengarkan musik-musik yang menyejukkan hati Anda, mendengarkan berita-berita yang menghangatkan dan menyenangkan, juga berjumpa dengan orang-orang yang membuat Anda merasa ini adalah vitamin bagi jiwa saya. Dan saya berharap Anda juga mengalami seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus berjumpa dengan orang buta dan menarik dia dari kerumunan, dan kemudian melakukan tindakan yang tidak biasa dengan meludah dan kemudian mengoleskan pada mata orang buta tersebut. Dan awalnya dia melihat mulai ada bayang-bayang orang-orang seperti pohon-pohon, dan pada tindakan yang kedua orang tersebut sembuh secara sempurna. Maka menunggu tidak harus selalu membosankan, tapi menunggu juga adalah proses untuk kita bertumbuh menjadi dewasa dan disembuhkan. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara sekalian dan juga pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.